Yang menarik perhatian, ternyata istri Muhammad Ahsan, Christine Novitania, juga jago cari cuan, bos. Christine yang juga mantan atlet basket ini punya usaha kuliner yang disupport penuh sang suami loh. Halo bos, hai buat kalian yang suka lihat Instagram Mami Itin, yang biasa pesan Mami Itin marmer cake-nya, sekarang aku udah punya store-nya loh. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Sejak kantung raket Januari lalu, Ahsan jadi punya lebih banyak waktu buat mendukung penuh usaha sang istri. Bahkan, Ahsan mewujudkan mimpi sang istri dari yang awalnya hanya usaha rumahan, kini menjelma menjadi kedai di Pasar Intermoda, Tangerang Selatan. Berawal dari saya hobi baking, jadi bikin, tapi makan sendiri kan gitu. Ya udahlah, saya pikir saya mau coba jual. Akhirnya saya berawal dari online teman-teman dekat dulu yang pesan, lama-lama banyak. Semakin banyak orderan, Christine dan Ahsan pun semakin yakin untuk punya kedai. Akhirnya, setelah 5 tahun berpusat di rumah, tahun ini Christine membuka kedai yang diberi nama Mami Tin. Ada kios saya kebetulan, dan saya kesini udah rame. Berapa tahun lalu saya mau buka, tapi saya nggak yakin karena masih sepi. Akhirnya pas sekitar sebulan yang lalu lah, atau 1,5 bulan lalu, udah rame, ya udah. Saya pikir buka aja lah, supaya ambilnya pesanan teman-teman juga kan enak, ada tokonya gitu. Brand Mami Tin diambil dari nama doi yang sering dipanggil Mami Itin oleh teman sekolah sang anak. Oh ya, semua makanan yang doi jual berasal dari resep warisan keluarga loh, bos. Ini dia bos yang paling laku terjual. Marmer cake kenari seharga Rp250.000 atau per slice-nya Rp12.500. Dia macam kue jadul ya sebenarnya. Jadi marmer cake itu kalau di perkuehan tuh dia memang kue jadul. Market saya tuh banyak yang pesen ini memang umur-umur 30 tuh pada doyan gitu. Mungkin kalau kue sekarang kan lebih kayak makaron atau apa, ya kue-kue sekarang lah kayak cheesecake atau apa. Kalau ini memang kita kayak kue jadul. Marmer cake memang jenis bolu jadul, tapi tetap eksis sampai sekarang. Rasanya bisa masuk ke semua kalangan, manis dengan tekstur yang lembut. Motif belang-belang ini menjadi khasnya marmer cake, bos. Sayangnya, gak semua orang bisa membuat cake ini, bos. Karena kalau salah teknik bisa bikin cake-nya bantet dan gak secantik ini hasilnya. Makanya, menjual marmer cake jelas jadi peluang cuan kan, bos? Selain marmer cake, ada menu lain gak sih, bos? Makanannya kita punya sabu-sabu, punya chicken roasted juga kita best seller. Sama ada makaroni panggang, sama kopi-kopi juga saya kan suka kopi. Jadi saya racik sendiri, kebetulan juga pada suka juga sih teman-teman. Sementara shabu-shabu dengan harga Rp65.000 yang bisa disantap berdua. Begitu juga dengan makaroni panggang. Semua menunya memang disesuaikan dengan kesukaan Christine loh, bos. Jadi, doi lebih mudah buat menjaga kualitas rasa dari produknya. Kalau market sih saya sebenarnya nggak terlalu cari market pasar sih sebenarnya. Cuman saya karena udah yakin di online, jadi pada pesan pada online, mungkin lebih kayak biar ada tokonya gitu. Karena teman-teman kadang-kadang pengen, karena saya kebetulan juga banyak komunitas ibu-ibu, mungkin kan kita habis acara suka madol nih, suka cari-cari tempat nongkrong. Ya udah sekarang mungkin kepada kesini semua gitu. Jadi kayak didatengin teman-teman aja. Memanfaatkan ratusan ribu followers sang suami emang jadi trik pemasaran Christine, bos. Setiap hari posting pastinya ada aja customer yang nyangkut atau penasaran buat cobain menu yang doi jual. Jelas, peran sang suami, Muhammad Ahsan, berpengaruh banget jadi magnet di bisnisnya.
Ngaruh banget sih, karena dia kan kebetulan waktu kita opening ini dia sering datang, sering hadir. Nah, kebetulan yang datang juga badminton lover tuh. Nanti tiba-tiba udah duduk, saya mau makan apa, dia lebih ini ke Asan kayaknya, lebih nyamperin Asan. Kalau gitu, boleh spill omset tertingginya dong, Bos Christine? Yang paling tinggi saya pernah 4 juta ya, 4 juta satu hari. Dari hobi baking sampai menggali resep warisan keluarga, lalu membangun bisnis dari rumah hingga sekarang punya kedai. Bukti kalau mental atlet dipakai buat berbisnis bakal begini hasilnya, Bos. Terus semangat, nggak kenal nyerah. Nah Bos, buat kalian yang mau buka usaha, saran dari aku, yuk semangat. Yang penting kalian harus jaga kualitas makanannya. Dan juga yang penting cuan Bos. Bos, hari ini babak final kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open ya? Mencuan jadi kepo nih, setelah gantung raket, mantan atlet bulu tangkis akan berkarir di mana ya? Ternyata jawabannya beragam profesi bisa dilakukan. Ada yang terus melanjutkan karir di dunia olahraga baik sebagai pelatih, dan ada juga yang mencoba peruntungan di dunia bisnis. Nah, kalau buat Carmelita yang merupakan mantan pebulu tangkis cabang ganda putri tahun 93 sampai 2001 ini, Doi terjun ke dunia hukum sebagai lawyer dan membuka usaha kuliner untuk mengisi kesibukan termasuk menambah cuan juga pastinya. Halo Bos, aktivitas aku sekarang lebih banyak di law firm sama usaha ini di Esra Cafe and Resto. Mau tahu lebih lanjut? Tetap di Cuan Bos. 8 tahun menjadi atlet nasional dirasa cukup bagi Doi. Lanjut berkarir setelah menikah dan punya anak, Carmelita tertarik sekolah hukum dan kini telah menjadi lawyer handal dan telah membela beragam kasus perdana dan perdata. Di samping kesibukannya menangani aneka kasus pengadilan, Carmelita masih menyempatkan diri buat mengelola Extra Cafe. Doi berharap kafenya ini bisa jadi pilihan tempat nongkrong penghuni sekitar apartemen tempat tinggalnya. Jadi gini, kalau pas jadi lawyer, aku bayangin kita banyak meeting perlu tempat kan. Aku senangnya tempat kopi gitu. Ya kenapa gue nggak bikin sendiri gitu. Jadi kalau teman ataupun klien mau ketemu, arahin ke sini, kan enak ya tempat sendiri ya. Keren juga ya, mantan atlet bulu tangkis jadi lawyer, punya bisnis kuliner pula. Terletak di kawasan apartemen dan dekat area perkantoran di bilangan Kemayoran, Extra Cafe and Resto menyediakan aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Makanannya Japanese food, rata-rata situ sih. Beef bowl, terus Indo ramen, mau yang kuah, mau yang goreng. Terus sama snack-snack biasa lah, yang buat cemil-cemil. Nah, terus kalau kopinya itu anakku sih. Anakku itu dia les kursus untuk jadi kayak barista, dia yang bikin. Terus jadi yang kerja di sini, si tete-tete ini diajarin sama anakku. Beberapa dari menu yang Doi jual ada Indo ramen kuah teriyaki, Japanese beef bowl spicy, roti bakar keju coklat, sate taichan, dan berry yogurt smoothies. Harganya only puluhan ribu saja loh bos. Dari sekian banyak menu, kenapa pilih masakan Jepang sih? Jadi cuman seneng aja masakan-masakan Jepang, ya kan, terus nggak terlalu ribet, nggak terlalu ruwet gitu. Aku nggak bisa kalau yang kayak restoran besar, stok makanannya terlalu banyak. Jadi ini lebih yang simple aja sih, tapi enak. Kebetulan dapat dulu chef awal, dia chef yang bekas kerja di Jepang. So dia yang meracik ini bumbu-bumbunya, sehingga beef bowl-nya tuh mirip kayak salah satu resto yang namanya cukup terkenal. Tak punya banyak pengalaman di bisnis kuliner, namun Doi terus berinovasi dan mengembangkan menu yang banyak disukai pelanggan. Ini jadi cara jitu agar bisnis terus berkembang. Carmelita nggak punya target muluk-muluk, yang penting bisa menutupi biaya operasional secara keseluruhan
dan punya profit meski sedikit. Meski begitu, Carmelita terus memasarkan kafenya supaya bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Bos, kepo kan? Berapa sih cuan yang didapat? Istilahnya cukup lah untuk bayarin anak-anak yang kerja, terus bayar listrik gitu kan. Untungnya tempatnya punya sendiri ya. Ya cukup lah, ada lebih-lebih buat tambahan. Dari seorang mantan atlet bulu tangkis yang pernah jaya dan membela negara, Doi nggak patah semangat untuk memulai sesuatu dari nol yang sebelumnya memang belum pernah dilakoni dan hasilnya bisa dibilang sukses. Nah bos, jadi kalau mau tips-tips untuk berwira swasta, kalau dari aku, yang pasti kamu itu harus memang passionnya di situ dulu. Sukanya apa nih? Misalnya kayak aku kan suka nongkrong, suka ngopi. Ya kebetulan ya udah deh sekalian bikin kafe jadinya. Nah yang penting cuan bos. Melihat animo masyarakat yang besar terhadap olahraga, tentunya ada nih pundi-pundi cuan yang bisa dijadikan peluang bisnis. Kalau ngebahas cuan, pasti pengusaha jersey olahraga banyak yang mendulang cuan nih bos. Salah satunya Regar Sport, yang kerjasama dengan brand olahraga lokal untuk memproduksi jersey supporter timnas. Jangan ditanya ya bos, pundi-pundi money yang didapat dari usaha ini. Omsetnya tembus ratusan miliar per tahun. Wow banget gak tuh? Bikin mata tim cuan menghijau nih bos. Gara-gara ini Doi dapat julukan Crazy Rich Wonogiri loh. Penasaran sama kisah Crazy Rich Wonogiri ini bos? Let's check it out. Halo bos, perkenalkan saya Jumarianto atau yang biasa dipanggil Om Jum, juragan jersey dari Wonogiri. Mau ikuti perjalanan sukses saya? Mulai dari jualan sembako sampai memiliki pabrik jersey seperti ini, ikuti saya di Cuan Bos. Perjalanan usaha Om Jum ternyata dari bawah juga ya bos, sampai bisa sukses seperti sekarang. Kalau lihat usahanya, pasti no kaleng-kaleng nih bos omsetnya. Kepo nggak sih sama penghasilan dari Crazy Rich Wonogiri ini bos? Kalau kita setahun di sekitar 100-an lah. 100 Ya 100 sampai 150 lah. Sebenarnya Om Jum ini dulunya PNS bos. Tapi di DNA-nya Om Jum tertanam jiwa pengusaha. Doi melakoni banyak pekerjaan sampingan saat masih PNS. Mulai dari jualan sembako keliling sampai beternak lele. Titik balik hidup Om Jum terjadi saat menjadi reseller produk olahraga nih bos. Doi melihat banyak konsumen yang mesen baju olahraga. Akhirnya Om Jum mencoba jual baju jersey di internet. Awalnya saya nggak percaya kalau yang namanya internet itu menghasilkan uang. Karena dunia digital juga nggak bergerak semasif ini ya, tahun 2000-an 10 itu. Dan masih dibilang orang aneh gitu loh. Cakep. Om Jum akhirnya mantap memutuskan resign dari pekerjaannya dan memproduksi baju-baju jersey untuk keperluan olahraga bos. Salah satunya jersey timnas sepak bola Indonesia. Om Jum bekerja sama dengan Erspo, produsen resmi jersey pemain timnas Indonesia. Tapi Doi memproduksi khusus untuk supporter timnas ya bos. Oke bos, kalau bisa kita share, tahun ini Regar Sport itu berkesempatan menjadi eksklusif partner custom jersey untuk yang supporter dari Erspo dan PSSI. Nah ini produknya ya, ini yang putih dan kemudian ini yang merah. Menyala deh jersey produksi Wonogiri ini. Berkat usahanya Om Jum bisa membuka lapangan kerja di daerahnya. Alhasil, anak-anak lokal Wonogiri pun jadi punya pekerjaan bos. Gak perlu merantau untuk mencari kerja keluar daerah. Mantap! Ya dari dulu sih saya mengatakan kalau bisakah yang di sekelas Wonogiri ini UMK-nya itu ya hampir seperti kenapa orang Wonogiri ngerantau ke Cikarang, kenapa orang Wonogiri ngerantau ke Cilegon gitu. Ya karena UMK-nya tinggi. Dan kami berharap kami menjadi pionir yang bisa
memberikan kapasitas ini kepada masyarakat gitu loh. Biar produksinya terus berjalan, Om Jum menjaring ribuan reseller untuk bergabung yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu reseller yang memanen cuan adalah Kak Rizka yang sudah bergabung sejak tahun 2018. Bisa mencapai kalau di sini kita capaiannya itu dari slot ya Kak ya. Jadi setiap transaksi itu kan ada yang pesanan ecer maupun lusinan. Dari situ kita sekitar 2000-an pesanan itu dapat 1 M itu Kak. Wow, sebulan bisa dapat omset 1 M bos. Hanya jadi reseller. Ini duit apa daun ya? Agar produknya semakin dikenal luas, Om Jum berkolaborasi dengan beberapa artis nih, mulai dari Wali Band sampai Dimas Ahmad. Bos, meskipun pernah gagal dalam usahanya, Om Jum tidak patah semangat. Selalu mencoba membuat usaha lagi sampai akhirnya bisa sukses seperti sekarang menghasilkan remah-remahan kekayaan ini, bos. Wah, tim cuan kasih jempol deh, Pak. Definisi pantang mundur sebelum cuan nih, bos. Prinsip bisnis itu ada 2. Yang pertama adalah untung, yang kedua adalah berkelanjutan. Jadi bisnis yang tidak untung dan tidak berlanjutan itu sama aja bohong. Makanya yang penting cuan, bos. Bos, menjalankan usaha kuliner emang menjanjikan, tapi penuh tantangan juga nih, kayak yang rame ini nih, bos. Ada restoran yang menawarkan menu Nusantara dengan ornamen rumah joglo yang homey di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Uniknya, sang owner selalu berpenampilan nyentrik dengan pakaian tradisional yang khas. Halo bos, perkenalkan saya Peggy. Saya pemilik usaha Resto Pawon Sambal Kentir yang menyajikan masakan Nusantara dari berbagai macam daerah. Kalau mau tahu rahasia sukses saya, ikutin terus. Cuan bos! Kenalin nih bos, Ibu Peggy, pemilik rumah makan Pawon Sambal Kentir. Usahanya ini memang belum sampai 2 tahun, tapi antrian pengunjungnya gak habis-habis bos. Mantap! Ornamen rumah joglo dipakai di restoran ini supaya pengunjung berasa di kampung halaman, bos. Inilah yang jadi ciri khas Bu Peggy selaku owner masih ikut melayani pelanggan loh, bos. Emang sih, ini prinsip yang dibawa saat doi masih berprofesi sebagai pramugari. Kalau saya pribadi sih, saya mencari bisnis yang lebih dekat ke hospitality. Jadi kalau untuk di pramugari sendiri, makanan, minuman, terus keramat tamahan, pelayanan itu kan sudah saya lakukan selama 12 tahun. Saya rasa sesuatu yang kita mau lakukan itu harus yang firm dengan hati kita. Apalagi doi selalu berpenampilan nyentrik dengan baju adat Papua asal daerah kelahirannya. Wajar aja bos, banyak pelanggannya yang mau berfoto dengan Bu Peggy. Pokoknya apa yang saya bisa lakukan untuk membuat customer saya nyaman, saya akan lakukan. Gak cuma satset melayani pelanggannya, Bu Peggy ikut terjun langsung di dapur ketika pesanannya membludak bos. Berjibaku dengan panasnya api kompor, jelas bukan jadi halangan bagi doi. Mantap! Terus terang saya ini kan, saya orangnya suka saya suka masak dan saya suka bekerja. Bukannya tidak percaya lah sama chef, tidak gitu loh. Cuman kan saya merasa bahwa kalau saya membantu di dapur, kan itu menu-menu semua saya yang develop. Papeda ini paling enak dimakan sama ikan kuah kuning yang punya cita rasa asam segar dan gurih. Selain papeda, ada menu andalan lain yang juga jadi favorit di sini. Seperti paket ayam ingkung dengan berbagai aneka lauk pauk.
Jangan lupa sambal bawang khas resto Bu Peggy yang diulek dadakan saat ada pesanan, biar sambalnya tetap fresh. Kalau sudah lengkap semua, tinggal disusun di wadah anyaman bambu bernama tenong ini ya bos. Kalau menu yang ditawarkan itu range-nya dari harga 25.000 sampai 299.000. Meskipun sudah sukses, Bu Peggy nggak pelit nih untuk berbagi kiat supaya pelanggan bisa balik lagi nih bos. Pasti yang pertama itu makanannya harus enak, suasana harus nyaman, dan pelayanan itu harus nomor 1. Kita sih tidak bisa terus-terusan mengikuti apa yang customer mau, tetapi kan kita juga punya ciri khas tersendiri. Kadang kan orang, aduh makannya kemanisan. Kalau yang ada orang lain bilang yang ini kurang manis, itu selera. Betul banget ya bos, usaha kuliner emang urusan selera. Makanya Bu Peggy menyajikan berbagai menu yang beragam agar semua kalangan bisa pilih menu sesuai selera. Terbukti, puluhan porsi dalam setiap menu bisa habis terjual loh bos. Saya sehari aja paket papeda itu bisa habis sampai 70 porsi. Papeda sendiri, ayam ingkung bisa sampai 60 sampai 70. Jadi signature menu kita yang paling laris itu ya papeda, ayam ingkung Jawa sama garang asam itu paling favorit. Wow, menjanjikan banget cuannya nih. Kalau dihitung-hitung dalam sehari dari menu papeda aja bisa 20 jutaan bos. Itu baru satu menu aja loh bos, belum ditambah menu yang lain. Dari Bu Peggy kita bisa belajar nih, kalau mau bangun bisnis kuliner itu harus benar-benar dikonsep secara matang. Dari menu, tema restonya, sampai ke pelayanannya juga. Eits, owner juga bisa turun langsung kayak Bu Peggy, apalagi dengan penampilan khasnya. Oke bos, untuk memulai sebuah bisnis diperlukan fokus. Semua yang sudah saya dapatkan hari ini, semua hanyalah titipan dan kelola dengan baik. Pada saat kita mengelola dengan baik, Tuhan senang dan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting, cuan bos. Hobi yang diwariskan sejak kecil, kini SK Garden menjelma menjadi ladang cuan yang menginspirasi. Penasaran bagaimana kisahnya merawat tanaman menjadi bisnis yang menjanjikan? Langsung aja kita kenalan sama ahlinya nih bos. Halo bos, saya Ica dari SK Garden. Di SK Garden kita punya banyak banget tanaman langka, tanaman endemik, tanaman import, segala macam tanaman yang seru-seru. Kalau kamu mau tahu cuannya seperti apa, pantengin terus di Cuan Bos. Menariknya, Bu Ica, sang pemilik SK Garden, tidak punya latar belakang formal di bidang pertanian loh. Sejak kecil, Doi hanya terbiasa membantu sang ayah dalam usaha tanaman, sehingga pengalaman dan kecintaannya terhadap tanaman tumbuh secara alami, bos. Kini, SK Garden dikenal sebagai plant shop, plant nursery, dan juga menyediakan layanan konsultasi tanaman dengan koleksi dari variegata, kekinian, hingga spesies langka yang mempesona. Awalnya semua orang tuh dari basic, tapi pas mereka ngerasa, kok bisa ya ngerawatnya, kok tumbuh ya, akhirnya coba beli lagi yang lain. Jadi sebenarnya bervariasi, dan aku sama teman-teman pun gitu ya, kalau misalnya kayak kemarin bikin pameran, kita pun range-nya jauh juga, ada dari 50.000 per pot sampai ada yang 100 juta per daun gitu. Aku 2025 ini masuk trennya ke tanaman-tanaman langka endemik. Endemik tuh maksudnya cuma ada di daerah tertentu asalnya. Nah ini kebanyakan nih palem-palem yang kayak gini dari Papua. Ini salah satu palem termost wanted di dunia karena patternnya. Ini Licuala matanesis mapu. Dia ini memang patternnya cantik banget. Dan ini sudah dikultivar, artinya sudah dibibitin. Dulu ada satu peneliti, dia ngambil satu bibit terus dia banyakin. Dan yang bikin dia langka dan mahal, dia hanya bisa dibibitin lewat biji. Jadi bijinya aja baru keluar kecambah tuh sekitar 1,5 tahun. Dan ini per daunnya 6 bulan. Jadi seperti ini aja harganya sekitar 8,5 juta. Nah kayak gini ini bunga.
Ini adalah Warzuwejia cockaignea, ini bunga kebanggaannya Trinidad dan Tobago. Ini seperti ini 4,5 juta. Dan biasanya tanaman langka ini memang tidak mudah diperbanyak gitu. Makanya mereka harganya stabil, mahal terus. Ngomongin tren tanaman hias, ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Dunia hijau ini punya dinamika yang terus berubah-ubah, mulai dari jenis tanaman, asal-usulnya, sampai apa yang lagi ngehits di kalangan kolektor. Bagi Bu Ica, jualan tanaman hias nggak cuma soal promosi, tapi juga edukasi, Bos. Kalau aku di sosial media memang khasnya aku tuh mengedukasi, ngenalin. Oh, kamu tahu nggak ada Sri Gading yang biasa kamu beli, ini yang langkanya kayak gini loh gitu. Jadi dari A ke B kita jelasin. Oh, kamu tahu nggak palem yang di rumah mama kamu yang jadul kayak gini, langkanya kayak gini loh gitu. Jadi memang sebenarnya relate sih, tanaman hias itu relate karena mostly orang tua kita tuh punya tanaman hias. Peran sosial media dalam menghadirkan konten-konten edukasi aneka jenis tanaman hias yang langka dan unik memang jadi andalan Bu Ica nih, Bos. Dan tidak dipungkiri juga, peran media sosial jadi alat marketing untuk menjangkau ke semua calon buyer, mulai dari penghobi sampai kolektor tanaman hias. Salah satu tips paling pentingnya adalah konsisten. Jadi setiap hari harus ada konten. Kalau udah kayak gitu, udah ada marketnya, udah cukup enak. Walaupun kalau harga lagi turun atau market lagi sepi, kita tetap struggling. Tapi paling nggak kita lebih mudah dibanding yang nggak konsisten gitu. Di bisnis tanaman hias, tren bisa berubah secepat daun gugur loh, Bos. Hari ini Monstera lagi naik daun. Besok bisa digeser Aglaonema atau Sri Rejeki yang lagi viral. Nah, Bos, ini salah satu tanaman yang dulu ngehits banget, tapi sekarang harganya udah ekonomis. Dulu ini harganya mencapai 500.000 sedaun, sekarang satu pot cuma 50.000. Jadi memang tren tanaman itu muternya cepat banget. Ada tanaman yang dulunya biasa aja, bahkan dianggap liar, kini jadi incaran karena keunikannya. Dia itu sebenarnya dulu adalah daun karuk obat batuk. Tapi ternyata setelah ditemukan yang variegatanya yang agak cacat bentuknya, dia jadi mahal banget. Segini kurang lebih harganya sekitar 950.000. Tapi ini tetap masih bisa dimakan jadi obat batuk. Buat bos-bos yang lagi cari ide bisnis minim resiko tapi tetap menjanjikan, ini bisa jadi pilihan tepat, Bos. Nah, Bos, gimana? Jadi tertarik nggak bisnis tanaman hias? Biasa bisnis tanaman hias itu dipandang sebelah mata, tapi ternyata cuannya bisa jadi luar biasa. Jadi kalau kamu bisa memandang nilai lebih dari suatu barang, bisa jadi peluang. Yang penting cuan, Bos.